Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Erina Putri dengan NIM Akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan dengan topik penerapan metode dietary history kepada rekan pasangan dan juga kelompok. Penilaian konsumsi pangan merupakan metode penting dalam penilaian gizi masyarakat. Melalui penilaian ini, kita dapat mengetahui pola makan individu maupun kelompok. Ketidakseimbangan asupan zat gizi makro dan juga mikro dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Hasil penilaian konsumsi pangan juga sangat berguna untuk menilai tingkat kecukupan gizi, menyusun program intervensi gizi, dan memantau perubahan pola makan di masyarakat. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode dietary history, yaitu wawancara Smith struktur, untuk menggali jenis, frekuensi, porsi, serta cara pengolahan makanan. Metode ini dapat mencerminkan kebiasaan makan dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran asupan, energi, dan zat gizi makro serta mikro berdasarkan metode dietary history. Bagaimana perbandingan asupan dengan AKG, dan bagaimana kesesuaian pola makan antar individu dan kelompok. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis kesesuaian pola konsumsi berdasarkan metode tersebut. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan gambaran pola konsumsi dan menjadi dasar edukasi gizi menuju pola makan seimbang, serta pencegahan penyakit kronis di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode dietary history melalui wawancara mendalam selama 1 bulan terakhir. Subjek penelitian adalah pasangan sesama mahasiswa dalam kelompok praktikum dan juga kelompok. Instrumen yang digunakan meliputi formulir dietary history dan database gizi seperti TKPI, DKBM, MyFCD, USDA, dan label kemasan makanan. Prosedur dilakukan dengan wawancara terstruktur mengenai waktu makan, jenis, frekuensi, dan cara pengolahan makanan. Estimasi porsi dilakukan dengan ukuran rumah tangga atau URT, lalu data dianalisis menggunakan database komposisi pangan. Analisis data dilakukan pada 2 tingkat, yaitu tingkat individu dan juga tingkat kelompok, dengan membandingkan hasil asupan terhadap AKG 2019, lalu persennya dibandingkan dengan cut-off VNPG 2012. Dan untuk natrium, jika kurang dari 100%, maka tidak melebihi. Pada bagian ini merupakan hasil analisis asupan energi dan zat gizi makro dari subjek AIM. Berdasarkan hasil perhitungan, total energi yang dikonsumsi AIM adalah 1.537 kilokalori atau sekitar 68,3% dari angka kecukupan gizi. Nilai ini tergolong defisit berat, yang berarti kebutuhan energi harian belum tercukupi dengan baik. Kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya frekuensi makan utama dan juga porsi makanan yang kecil. Asupan protein mencapai 42 gram atau 70% dari AKG, tergolong defisit, namun masih lebih baik dibandingkan asupan energi. Protein ini umumnya berasal dari ayam dan juga telur, meski porsinya belum optimal. Untuk lemak, asupan makannya mencapai 55,7 gram atau 85% dari AKG, yang menandakan konsumsi lemak dan dari minyak goreng, mentega, atau lauk goreng sudah cukup atau sudah terpenuhi. Sedangkan karbohidrat sebesar 258 gram atau 71% dari AKG masih defisit. Dapat disimpulkan bahwa pola asupan makronutrien AIM belum seimbang, dengan kekurangan energi dan karbohidrat yang bisa berdampak pada penurunan status gizi jika dibiarkan dalam jangka panjang. Asupan natrium mencapai 4.188 mg atau 279% dari AKG, yang artinya jauh melebihi batas aman. Hal ini berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi garam seperti ayam geprek, mie instan, dan juga saus keju. Zat besi sebesar 13,9 mg yang berasal dari ayam, tahu, dan juga tepung-tepungan. Namun vitamin C hanya 9 mg atau 11% dari AKG. Dan kalsium hanya 305 mg atau 30% dari AKG, yang berarti keduanya sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya konsumsi buah dan sayur, serta frekuensi minum susu yang tidak rutin. Dengan demikian, ayam mengalami kelebihan natrium namun kekurangan vitamin C dan kalsium, yang dapat mengganggu fungsi metabolik dan daya tahan tubuh jika berlangsung lama. Beralih ke hasil kelompok, rata-rata asupan energi kelompok hanya 1.442 kilokalori atau sekitar 64% dari AKG, yang termasuk defisit berat. Namun protein dan lemak kelompok masih dalam kategori adekuat dengan masing-masing 88% dan juga 83% dari AKG. Sementara karbohidrat kembali menjadi yang paling rendah, yaitu 61% dari AKG, yang menunjukkan kurangnya konsumsi makanan pokok seperti nasi, roti, dan juga umbi-umbian. Untuk zat gizi mikro, natrium kelompok sebesar 832 mg masih dalam batas tidak melebihi, sehingga tidak berisiko menimbulkan hipertensi. Namun zat besi hanya 53%, vitamin C 49%, dan kalsium 31% dari AKG, yang semuanya tergolong kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola makan kelompok masih rendah zat gizi mikro akibat minimnya konsumsi buah, sayur, susu, dan produk hewani. Jika terus berlanjut, hal ini bisa berdampak pada penurunan daya tahan tubuh dan risiko anemia. Selanjutnya, kita bandingkan antara subjek AIM dan kelompok. Untuk energi, AIM memiliki 1.537 kilokalori, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok, yaitu 1.442 kilokalori. Protein AIM masih defisit, sedangkan kelompok sudah adekuat, menunjukkan bahwa AIM mengonsumsi sumber protein lebih sedikit. Lemak keduanya sama-sama adekuat, sedangkan karbohidrat masih defisit di kedua sisi. Artinya, baik individu maupun kelompok, pola makan rendah energi dan karbohidrat, namun lemak cukup tinggi. Pada zat gizi mikro, perbedaan cukup jelas terlihat. Subjek AIM memiliki natrium yang sangat tinggi, yaitu 4.188 mg, sementara kelompok hanya 832 mg. Untuk zat besi, AIM memiliki asupan zat
besi yang lebih baik, sementara kelompok lebih rendah. Namun vitamin C dan kalsium masih sama-sama rendah pada kedua kelompok, menandakan rendahnya konsumsi sayur, buah, dan susu. Secara keseluruhan, AIM menunjukkan pola yang lebih ekstrim dengan natrium tinggi dan vitamin C yang rendah, sedangkan kelompok lebih seimbang, meskipun tetap rendah pada mikronutrien penting. Jadi, dari seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa baik individu maupun kelompok menunjukkan pola konsumsi yang belum memenuhi kecukupan gizi yang direkomendasikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik individu maupun kelompok belum mencapai kecukupan gizi yang direkomendasikan. Asupan energi dan karbohidrat masih rendah, sedangkan protein dan lemak relatif cukup. Ketidakseimbangan ini berisiko menyebabkan kekurangan energi kronis serta gangguan metabolik jika berlanjut. Selain itu, rendahnya asupan vitamin C dan kalsium menunjukkan pentingnya peningkatan konsumsi buah, sayur, dan sumber kalsium. Beberapa saran yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan konsumsi buah dan sayur segar seperti bayam dan juga sawi sebagai sumber vitamin dan mineral. Menambahkan sumber kalsium seperti susu rendah lemak, tahu, dan tempe. Kemudian membatasi makanan tinggi garam seperti makanan instan, ayam geprek, dan kerupuk. Serta menerapkan pola makan seimbang dengan jadwal dan porsi yang teratur. Edukasi gizi dan perencanaan makan sederhana namun bergizi sangat penting, terutama bagi mahasiswa kos agar tetap sehat dan produktif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.